Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, menanggapi komentar saudara Dedi Ramdhani ya, ini saya jelaskan ini jangan sampai salah ya. Puasa sunnah wajib pasti ada tujuannya ya. Setiap puasa ada tujuannya ya secara umum. Tapi kalau dimulai dilaksanakan pada hari yang dianggap sakral, keramat, biasanya untuk tujuan spiritual. Nah, orang ini tidak paham ya. Nah, spiritual itu apa? Ya. Supranatural itu apa? Ini tidak sebutkan ya. Jadi puasa sunnah, puasa wajib itu untuk spiritual ya. Sama dengan puasa untuk hari-hari tertentu, itu juga laku spiritual ya. Ini Anda pahami benar ya, biar ngomong itu tidak ngawur gitu loh ya. Ada dasarnya, ada teorinya ya, ada pemahamannya, ada ilmunya ya. Jadi ketika kita ini menjalani sebuah laku puasa, apapun puasa itu ya, bentuknya, jenisnya apapun, itu akan membangkitkan spiritual Anda ya. Juga akan membangkitkan supranatural Anda ya. Anda puasa Ramadan wajib bangkit spiritual, supranaturalnya juga pasti bangkit ya. Jadi ketika Anda menjalankan sebuah laku puasa, itu dua-duanya akan bangkit. Spiritual itu katanya dengan motivasi ya. Motivasi, kepercayaan diri, cahaya ilahi, warid ya, hidayah ilahi, itu spiritual. Itu akan diberikan Tuhan manakala teman-teman Wotul Jumat melakukan laku yo ibadah yo tirakat, itu Anda akan dapatkan. Lah, soal ibadah yang wajib ya, soal ibadah yang wajib ini karena perintah Tuhan, tidak bisa ditawar-tawar ya. Tapi soal ibadah yang sunnah bisa Anda kerjakan, juga bisa tidak Anda kerjakan. Soal hari tertentu ya, hari tertentu ya, itu juga sama ya. Anda misalkan puasa weton ya, puasa Senin Kemis, ini kan hari-hari tertentu. Puasa Nabi Daud itu kan juga sunnah ya, hari tertentu toh. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak ya. Itu juga laku spiritual, tapi ada tendensinya tujuan, biasanya untuk kepentingan ya. Kepentingan ini macam-macam ya. Kepentingan dunia, misalkan supaya Anda ini cepat dapat jodoh, supaya Anda cepat dapat pekerjaan, supaya Anda sembuh dari sihir telur santet. Ada juga mungkin yang dimaksud dia ini Ramdhani ini adalah puasa hari tertentu tapi untuk ngilmu. Nah, ini tidak dapat spiritual tapi dapat supranatural. Kemampuan Anda kebal bacok ya, kebal malu ya, pede, percaya diri, berkarisma. Nah, ini semua supranatural. Anda bisa tarik pusaka ya, poso ngebleng pati geni 40 dino, Anda bisa tarik pusaka, bisa ngomong dengan demit misalnya. Nah, itu supranatural dari hasil laku tirakat itu namanya ngilmu ya. Dan orang yang ibadah, orang yang tirakat ya, walaupun tidak memiliki tujuan untuk kepentingan seperti itu, mereka pun juga akan diuji dengan ya, dengan itu ya, seperti karomah, seperti maunah, itu adalah ujian bagi orang-orang yang menempuh jalan spiritual. Itu wis diuji teman-teman. Banyak Anda lihat ya, gus-gus yang tenar ya di Blitar ya. Nah, terus siapa lagi di Pasuruan itu kan ada ya, cewek itu. Nah, itu awalnya kan jalan spiritual yang dia tempuh ya. Tapi dia mendapatkan kemampuan supranatural. Tidak mungkin dia itu tidak tirakat. Tidak mungkin. Ya, dia tirakat, dia wirid, dia zikir, dia puasa, dia laku. Ya. Akhirnya memiliki kemampuan itu. Lah ketika seseorang terjebak oleh kemampuan itu, ya, akhirnya dia terlena, tidak menempuh jalan Tuhan lagi, tidak terus. Ya.
akhirnya terjebak oleh duniawi. Akhirnya mikir duniawi. Lah itulah karomah itu seperti itu. Ya. Banyak para aulia ya, para nabi ya, kemampuan-kemampuan itu malah mereka itu berpikir bahwasanya ini adalah ujian yang paling berat. Ya. Ketika teman-teman watan Jumat menjalani jalan kepada Tuhan melalui tirakat, melalui ibadah, Anda akan ketemu dengan jalan itu. Dengan masa itu ya. Kemampuan Anda, ibarat Anda ini ya, pergi ke Surabaya. Ya, pergi ke Surabaya. Baru sampai Kota Malang ya. Terminal ini dari mana ya? Dari Pasuruan lah ya. Dari Malang mau ke Surabaya. Sampai terminal Pasuruan. Anda berhenti di sana. Ya, berhenti di sana. Lah, berhenti di sana Anda makan nasi Padang, ada soto, ada apa ya. Nah, di sana Anda tidak meneruskan perjalanan lagi. Kenapa? Godaannya banyak. Nah, godaan inilah supranaturalnya itu, karomahnya itu. Itu adalah godaan ya. Orang yang suluk, orang yang menuju Tuhan, godaannya itu, ujiannya itu. Anda akan diberi kemampuan paranormal. Artinya kemampuan di luar kemampuan manusia biasa. Anda bisa menyembuhkan. Ya. Anda bisa kebal. Itu pasti Anda dapatkan. Ini pasti akan dimiliki oleh orang yang menempuh jalan Tuhan. Pasti akan dimiliki. Nah, tinggal orang itu lanjut atau tidak. Ya. Lanjut atau berhenti ketika berada di terminal itu. Ya. Kalau lanjut ya Anda selamat. Kalau Anda terjebak di situ ya Anda selamat. Artinya kembali lagi ke urusan duniawi. Nah, inilah yang Anda harus pahami ya. Kaitannya dengan lagu. Ya, lagu apapun itu akan menghasilkan spiritual. Ya. Mau sunnah, mau wajib akan menghasilkan spiritual. Dan lagu apapun itu juga akan menghasilkan supranatural. Ya, kalau Anda terjebak di supranatural, Anda tidak akan ketemu dengan tujuan Anda. Ya, tujuannya kan Tuhan, Anda akan ketemu ya. Nah. Anda akan dilalaikan dengan dunia. Ya, daya pikat Anda bangkit. Daya pikat Anda bangkit. Akhirnya apa? Nambah bojo 1, 2, 3, 4. Bisa ngobati orang. Wah, banyak rezekinya. Banyak uangnya, beli mobil, beli semua macam-macam. Akhirnya sibuk ngurusi dunia. Lupa dengan tirakatnya yang dia kerjakan. Nah, kebanyakan seperti itu. Ya, Anda bisa contoh di YouTube itu banyak. Ya, Anda bisa lihat, itulah contohnya. Ya, ada juga yang terus ya. Sama saja tuh. Ketika seseorang ini viral gitu ya. Ketika seseorang itu viral, misalkan ya, saya ini buat konten ini ya, viral gitu. Lah, itu kan sama juga gitu loh ya. Supranaturalnya muncul. Karomanya muncul. Saya terjebak di sana. Akhirnya apa? Saya enggak melakukan perjalanan spiritual. Saya ngurusi ya, dunia atau gitu. Itu teman-teman. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.